alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wa tabi'in tabi'in wa jamil awliya was sahada was salihin wa jami' masyayikhina fid din khususan Abu Yasin Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasani wa Abu Yasin Ahmad bin Said Muhammad al-Malik al-Hasani khususan ila al-Imam Muhammad bin Muhammad al-Ghazali amadan Allahu bimadadihim wa qada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah surau Jannatul Firdaus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kajian kitab Bidayatul Hidayah dari Imam Al-Ghazali sampai di bab adabil wudu, bab adab-adabnya berwudu. Kemarin kita sudah masuk di awal bab, di antaranya yang dibahas adalah kesunahannya sebelum berwudu, yaitu siwak terlebih dahulu. Kemudian Sumajlis lil wudu'i mustaqbil qiblati ala maudin murtafi'in kaila yusibaka ar-rasas. Kemudian duduklah untuk berwudu menghadap ke kiblat, sunnah kedua. Jadi Al-Imam Al-Ghazali di sini susunan kitabnya ini tidak seperti fikih yang sunnah wudu 1, 2, 3, 4 ya, tapi dia sesuai dengan kejadian. Apa yang harus kita bangun tidur begini, ini mau wudu ini, terus ini, terus ini, terus ini, gitu. Kemudian duduk untuk berwudu menghadap ke kiblat di tempat yang tinggi agar tidak terkena percikan air. Nah itu. Qul bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Baca sunnah Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hembusan-hembusan setan, dari bisikan-bisikan setan. A'udzubika Rabbi yahdurun, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari makhluk-makhluk yang akan hadir, maksudnya para jin, setan yang akan mengganggu. Sumaghzil yadaika salatan qabla ayyudkhila al-ina, kemudian membasuh tangan sebelum dimasukkan ke dalam wadah. Ya maksudnya kenapa sunnah? Kenapa sunnah membasuh tangan? Karena tangan ini nanti mau dimasukkan ke wadah sebagai gayungnya. Makanya sunnah dibersihkan dulu dari najis-najisnya. Aslinya tuh begitu. Walaupun sekarang kita pakai keran, kesunahannya tetap sunnah. Nah, walaupun biasanya tidak masukkan ke dalam wadah air. Jadi wudu menggunakan wadah air, tangan digunakan untuk gayung, itu wudunya sah, tidak mustakmal. Yang salah ketika dia naik memasukkan tangan, niat membasuh tangan itu di dalam wadah, itu yang membuat mustakmal. Membasuh tangan dimasukkan ke dalam, jadinya ya mustakmal. Sumaghsil yadaika alasan qabla an tudkhila al-ina'a wa qul Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzu bika minas su'm wal halaqah. Ya Allah, aku mohon kepadamu keberkahan dan aku berlindung kepadamu dari kejelekan dan kebinasaan.
waktu membasuh tangan. Jadi itu dua. Sumanwi rafal hadas. Sumanwi rafal hadasi abis tibahatus sholah. Loh. Habis baterainya. Sananya yang mati. Sumanwi istibahatus salati. Sumanwi rafal hadasi aw istibahatus salah. Kemudian berniatlah menghilangkan hadas atau niat untuk agar diperbolehkan melakukan sholat. Jadi nawaitul wudu al-istibahati sholah boleh. Yang biasa kita pakai nawaitul wudu al-rafil hadasil asghari. Itu kan lisan. Tapi di dalam hati ketika kita membasuh muka, saya niat wudu karena menghilangkan hadas kecil. Selesai karena Allah Ta'ala. Fardu karena Allah Ta'ala. Nah, atau ketika kita membasuh, saya berniat wudu untuk melakukan sholat. Nah, agar diperbolehkan istibah itu satu, agar diperbolehkan melakukan sholat. Karena sholat tanpa wudu, maksudnya sholat berhadas kecil nggak boleh, wajib hadas kecilnya dihilangkan dulu. Nah, istibah itu sholat fardhu lillahi ta'ala. Wala yang bagi anta azuba niyatuka qabla ghasil wajhi wala yasuduk summa khudh gharfata li fika wa tamat madbiyatan. Jadi niat itu bukannya sebelum mulai wudu. Niat itu ketika dah mulai wudu, khususnya ketika membasuh muka. Nah, cuma kita kadang-kadang karena terfokus kepada nawaitul wudu ali rafil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala, akhirnya niatnya sebelum wudu. Nah, niatnya sebelum wudu jadinya. Tapi sebetulnya yang betul niat itu ketika membasuh muka. Ya dari mulai wudu ini niat boleh, tetapi ketika membasuh muka itu pun masih niat. Maksudnya memang saya membasuh mukanya wudu karena menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Cukup di dalam hati. Tidak harus ketika membasuh muka ini saya namanya wudu ali rafil hadasil asghari fardu dilafazkan, enggak wajib. Lafaz itu hanya sekedar untuk menolong hati saja, mengingatkan hati. Di dalam hati cukup. Nah, sebenarnya karena niat itu sebetulnya tidak berupa lafaz, tidak berupa huruf. Niat itu lintasan. Itu kan niat. Niat itu hati. Sedangkan kalau berupa huruf, kata-kata hati itu namanya ya kata-kata hati. Niat itu tidak ada. Sebetulnya nggak ada hurufnya. Cuma lintasan. Saya wudu karena menghilangkan hadas. Kalau dibahasakan lintasan. Dan yang wudu karena menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Fala yasubutu. Ya kalau orang wudu niatnya kok sebelum wudu, bukan pas membasuh wajahnya, maka wudunya tidak sah jadinya. Sebelum waktunya niatnya. Nah ini cuma kayaknya kalau orang awam kadang-kadang nggak sampai ke sini. Itu. Kenapa kok ketika membasuh wajah? Karena wajah itulah yang fardunya, anggota fardu wudu yang pertama dibasuh itu wajah. Tangan sunnah, kumur-kumur sunnah, hidung sunnah. Tapi wajah ini wa idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Ketika kalian mau berdiri melakukan sholat, basuhlah mukamu. Nah ini rukun yang pertama, anggota rukun yang pertama yaitu membasuh muka. Suma khudh ghurfatan li fika wa tamatmat biha salasan. Kemudian ambillah satu. Nah, ini kan dia langsung tangannya ini dalam keadaan dicuci. Ambillah satu apa nih? Satu apa namanya? Apa Pak? Satu? Cendol. Ala itulah pokoknya namanya, kan bingung kan? Sendok ini bukan sendok. Kalau jadi diambillah satu
cedokan lah gitu, katakanlah gitu bahasa pas sangat susah itu pakai tangan, tapi ini pakai tangan. Kalau kita nak pakai gayung boleh, kita pakai keran pun boleh, tapi karena ini bahasanya ini bahasa zaman dulu 1000 tahun yang lalu Imam Ghazali ini. Jadi orang 1000 tahun yang lalu Cina masih belum bikin keran kayaknya, belum ya. Nah, sekarang keran made in Cina masuk semua nih. Orang kita Melayu tak bisa bikin. Nah, keran terus susah lah, kuliah tinggi-tinggi bikin keran pun tak bisa. Itulah yang lucunya itu. Kadang-kadang kita pikir Indonesia ini kuliah banyak, tapi semua yang bikin orang lain, betul tak? Contoh keran aja. Coba yang bikin keran tuh hanya perusahaan Indonesia saja. Tenaga kerja otomatis dari Indonesia semuanya. Nah, kan? Tak bingung. Ini tak ambil dari sana jauh-jauh. Ngapain? Bodoh-bodoh semua orang Indonesia nih. Bikin keran aja tak bisa. Memanglah. Ya, kadang-kadang urusannya bukan itu. Kadang-kadang urusannya urusan pribadi. Memperkaya pribadi, ada barang PT apa dari luar masuk dapat fee, kan gitu. Tapi sebetulnya kalau kita nak jujur-jujuran, Indonesia ini manusianya banyak, universitasnya banyak, ya duitnya sebetulnya banyak, bikinlah pabrik sendiri semua tenaga kerja Indonesia. Keran dari sono stop, keran khusus Indonesia, made in Indonesia semua. Apa tak kaya orang Indonesia? Indonesia dari Sabang sampai Merauke ini kalau ikut ibarat negara lain tidak berapa negara. Timur Tengah, Qatar kecil, berapa aja penduduknya, orangnya sangat kaya. Kita bilang Brunei Darussalam berapa kecilnya, Kuwait, Emirat itu kecil-kecil semua. Indonesia itu berapa negara sebetulnya. Jadi sangat bisa mandiri Indonesia itu sebetulnya. Mobil bangga-bangga, bikin motor tak bisa Indonesia. Kuliah tinggi-tinggi untuk apa? Kuliah banyak, universitas ini masuk bukan main susah ini katanya. Tapi ujung-ujung keluar, jadi apa? Jadi kuli, bikin perusahaan sendiri. Ini manajernya, ini orang Indonesia semuanya. Motor listrik dari luar stop, ya kan? Semua yang beredar made in Indonesia. Kalau tak bikin berarti kuliahnya kurang pandai. Kalau tidak bisa bikin, penting kalau ikut-ikut bikin. Jadi bikin negara pula kita. Tapi perlu sebetulnya seperti ini untuk menyadarkan, gitu loh. Kita pikirlah macam banyak. Telur aja nak suruh orang Cina bikin kandang ayam. Macam mana kata pening masyarakat. Ya kan? Betul tak Bang? Masyarakat Karimun berapa butuh telur? Oke, bikinkan kerjasama dengan masyarakat. Ini kandang ini support anak-anak ayam dia anak jadi telur. Yang naik orang Indonesia, perekonomian Indonesia. Jadi uang segitu banyaknya akhirnya masuknya ke sono. Nah, karena PT-nya orang sana masuk ke dalam. Indonesia cuma jadi kuli aja, bayar berapa lah, kan? Kenapa? Kalau Indonesia masyarakat yang bikin itu, ya mungkin tak ada fee lah masyarakat ini. Ya karena kita kan membangun negara harusnya begitu. Apa saja sudah. Jadi diusahakan sedikit demi sedikit ini jangan mengimpor dari sana. Bisa bikin mobil, bikin sendiri, bagus, mantap. Yang ini stop dulu. Yang mobil yang sangat-sangat susah, oke lah tak apa. Yang senang-senang, ya. Bikin bemo ke, bikin apa, tak perlu jauh-jauh ambil. Kesian orang Indonesia cari kerja susah. Saya macam jadi pejabat pula ngomong saya. Kadang-kadang karena kita hidup ni, telinga ni tak ada tutup dia kan. Kalau mulut ni masih bisa tutup, telinga ni tak bisa tutup, masalah dia. Jadi pening juga dengar sana, dengar sini, telinga ni. Itulah kenapa kita ni memang Allah ni harus banyak kasih kita ni memang harus banyak mendengar. Jadi kalau telinga ni tak ada tutup ya. Kalau mulut memang kita bisa kau jangan banyak bicara. Tutup bisa, telinga mana bisa Pak. Masa kemana-mana bawa kapas? Nggak bisa.
Tapi itu sebenarnya untuk kebaikan bersama, kritik membangun, ya kan gitu. Seperti itu. Mudah-mudahanlah nanti pelan-pelan kayak gitu. Semuanya lah. Misalnya saya universitas macam-macam, ini segala macam, bikin perusahaan sendiri. Ini apa pasal ini dari keran sampai kemana-mana nih? Gara-gara inilah kan. Oke. Gurfa, kalau gurfa ini kalau bahasa Indonesia satu cawuan, ini bahasa Jawa. Kalau bahasa Melayu aku juga tak tahu aku. Tapi belum ada kan bahasanya susah, tapi paham. Kalau rau itu segini tak? Ini enggak. Tadi kan gini boleh? Ya. Satu tangan kan? Boleh lah. Satu tangan boleh, dua tangan pun boleh. Yang penting dia sekali anu aja dia, sekali ambil aja. Nah. Ini rau kan? Kalau rau itu bahasa Jawa cuci muka itu rau. Rau ini cuci muka gini diginikan cuci muka rau. Apa nih? Akhirnya nak bikin universitas bahasa Melayu aja fakultas dia lah. Bahasa dah lanjutlah, yang penting itulah dia. Nah, bahasa terserah nih ke. Kalau bahasa Indonesia tuh bahasa Jawa satu cawuan, huruf satu begini. Pakai air hurfatan minal ma, satu cawuan air gitu. Nah, kemudian digunakan untuk matbadah, untuk apa, kumur-kumur 3 kali. Wa balik fi radil ma ila balsamah ila antabuna saiman fatarafaq. Jadi orang kumur-kumur itu memang harus kuat, memang betul, karena untuk membersihkan mulut kita nak menghadap Allah masalahnya. Begitu adabnya. Ya. Kalau waktu kumur-kumur itu langsung siwak boleh nggak ya? Apa? Langsung siwak yang membersihkan diri tadi. Nah, bersiwak ini dia sebelum. Jadi ada yang mengatakan sebelum apa nih, dia bersiwak dulu, bismillah, baru lanjut sunnah-sunnah yang lain. Ada yang mengatakan bismillah dulu, siwak, baru sunnah-sunnah mau basuh tangan, basuh apa, kumur-kumur dan berikutnya. Dua versi. Yang versi ketiga yang macam ini yang belum tahu. Nah, di kampung. Jadi intinya gitu, boleh siwak dulu, selesai siwak baru bismillahirrahmanirrahim basuh tangan. Atau bismillahirrahmanirrahim siwak, selesai baru basuh tangan. Boleh sama. Intinya gitu sama. Oke, jadi siwak itu lain, kumur-kumur itu lain. Oke. Memang ketika siwak ini karena kita kalau siwak pasti pakai air. Ada siwak tak pakai air. Ya kan, semacam pakai kayu arat, teman pakai air ya. Ini aja sama. Dan habis itu bismillah baru kumur. Wabalik berat. Jadi kumur-kumur kecuali kalau waktu puasa. Jadi jangan terlalu kalau berkumur-kumur ketika puasa. Puas bok. Sejuk. Ada sejuk. Pula kumur-kumur segini keluarnya setengah. Wah, ini kemarin setengah lagi nih. Tak usah apa. Kalau nggak ngambil waktu bulan puasa, kalau kita ngambil sudah kumur boleh nggak? Boleh, tak ada masalah. Semuanya sunnah. Kalau namanya sunnah, kita wudhu nih langsung basuh muka, nggak apa-apa. Sah. Karena fardunya itu, anggota fardunya memang pertama itu muka. Peran sebelum muka ini semua sunnah dan. Aku dia masuk ke situ tadi lah ya. Tak ada masalah, boleh. Tapi selagi tidak terlalu berlebihan, umur gak masalah, gak apa-apa. Nah itu. Tapi kalau ini kan ceroboh tidak dimaafkan. Tapi kalau sekedar ini sedikit, gak apa-apa, boleh. Ya, tidak apa-apa. Itu namanya tidak ceroboh. Wa qul Allahumma inni ala tilawati kitabi wa kasrati dzikrilak. Ya Allah, tengok Imam Al-Ghazali mengajarkan kita ketika kumur-kumur nih baca doa. Allahumma inni ala tilawati kitabi wa kasrati dzikrilak. Ya Allah, tolonglah aku untuk membaca kitab-Mu dan banyak berzikir padamu.
di mulut ni dikasih kumur-kumur ni. Jadi apa keberkahannya? Apa? Suka baca Quran, senang baca Quran. Bayangkan setiap kumur-kumur doa macam ini, bayangkan. Oke, Arabnya tak hafal, tapi artinya sudah hafal kan? Sudah saya sampaikan. Ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku untuk membaca kitab-Mu dan banyak berzikir kepadamu. Di dalam hati oke, tidak ada masalah. Intinya, kalau ini karena memang tagnya tag Arab, ya kan? Bahasanya bahasa Arab, bukan berarti Allah tak paham bahasa Indonesia. Nah, cuma memang ini kan apa tuntunan karena memang Rasulullah juga hadis Rasul kan ya tentunya Arab, tapi bukan berarti kalau umpamanya tak hafal aku tak boleh doa, ya boleh, tak ada masalah ya. Jadi Allah ma'innya ala tilawati kitabik wa kasrati dzikrillah. Bayangkan setiap kita duduk kita doa gitu, insya Allah satu seketika itu doa dikabulkan. Kita jadi mudah kita membaca Al-Quran, suka kita tahu terus, ya Allah aku ni dah tua, ngapalah tak baca Quran. Betul kan? Aku ni dah tua, ngapalah tak berzikir, menyanyang, ngelamun, sana ngelamun, sini duduk ngelamun, macam anak muda dah kahwin. Nah, dah tua pun dah nak mati, ngelamun aja. Apa? Tu berzikir tu. Nunggu mati itu sambil memperbanyak zikir. Bukan zamannya melamun dunia lagi. Kalau dah tua ni, orang muda aja tak boleh kayak gitu sebetulnya. Ini orang tua dah melamun macam. Nah, jadi ada hidayah masuk berkat doa itu tadi. Nak baca Quran, membaca Quran nunggu mati, tetangganya yang suruh baca. Iyalah, ini yang kacau. Nunggu mati baru baca Quran, tapi tetangganya yang suruh baca untuk dia. Ini kan bukannya tak boleh tapi melampau, ya kan? Yang nak masuk surga siapa, yang suruh baca Quran siapa kan? Itu hanya tambahan saja. Aslinya Quran yang paling besar pahalanya yang kita baca waktu kita hidup. Kalau kita dah mati, orang itu ya ada pahalanya, tapi tidak seperti apa yang kita baca waktu kita hidup. Ibaratnya ginilah, secara dunia ini kita hidup ini kan bekerja, pergi pagi balik sore, pergi pagi balik sore. Setiap bulan dapat gaji, bisa untuk makan, bisa belanja, bagi baju, bayar kontrakan, bayar listrik, bayar air. Tapi di dalam satu bulan tu ada orang entah apa bayar hati, Pak inilah untuk beli minyak umpamanya. Takkanlah dia ngasih sebesar gaji kita tiap bulan dia ngasih, Pak. Kan itu tidak. Kadang-kadang aja orang tu ngasih. Itulah ibaratnya gaji pokok kita ni, ibaratnya Quran yang kita baca ketika kita hidup. Sedangkan orang-orang bacakan Al-Quran, bacakan Yasin, apa dan lain sebagainya, tahajud ketika kita sudah mati, itu ibaratnya tadi ada orang datang si bantuan apa. Tentu tak tiap hari dia. Tentu tak tiap hari. Dan kita kalau mengharapkan orang itu aja, mungkin satu bulan ada orang aja tak 100.000, tak 200.000 lah sudah. Bayar listrik berapa, bayar anak sekolah berapa, makan berapa, ya kontrakan berapa. Macam mana kalau tak kerja sendiri? Manalah cukup. Kita hanya hidup mengharapkan pemberian orang. Begitulah seketika kita beramal, begitulah ketika dengan Al-Quran. Masa kita hanya mengharapkan bacaan orang saja untuk kita? Ibaratnya kita hidup di dunia ini, kita mengharapkan pemberian orang, kita tidak kerja. Ya tak cukup lah. Manalah nak cukup. Nah itu. Ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku di dalam membaca kitab-Mu dan banyak berzikir kepadamu. Fasabit bil qauli tsabit bil hayati dunya wa bil akhirah, dan tetapkanlah aku dengan perkataan yang mantap, yang tetap. Iman maksudnya perkataan ketika hidup di dunia dan di akhirat. Yang mati pun tetap la ilaha illallah. Tuh. Summa khudh gharfatan li'anfik wastansik bi'atalatan wastansir ma bil anfi min rutubati. Kemudian ambillah satu apalah ini pokoknya. Nah, kemudian masukkan ke dalam hidung, sedot
Ya, istisq disedot 3 kali kemudian dikeluarkan. Wastanzir, dikeluarkan. Disedot 4 kali, 2 kali, 3 kali. Disedot betul. Kemudian dikeluarkan. Jadi kotor-kotorannya tuh hilang. Bersih. Orang nak menghadap Allah tuh mulutnya harus bersih, adabnya hidung juga harus bersih. Ini tidak wudu, tak pernah gitu. Akhirnya ini digantikan dia kalau santai-santai lagi ngobrol. Nah, ini diganti. Ayo jorok nak mampus. Aku kalau dah wudu itu tidak bersih, tak ada upil, mana ada upil, tak ada. Ya, tapi ketika itu tidak dibersihkan, ya sudah, itu menjadi apa ini kebiasaan buruk jadinya, tanpa sadar otomatis apa nih kelingking bermain berputar-putar, ya kan? Nah, itu kebiasaan. Wa qul bil istinsyaq Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Ketika nyedot airnya di ke hidung, Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Ya Allah, ciumkanlah bau surga padaku dan engkau ridho kepadaku. Dalam hati, ya Allah, ciumkanlah aku bau surga, ya Allah, dan kau ridha kepadaku. Wabil istinsyaq, dan ketika mengeluarkan, Allahumma inni a'udzubika min rawa'in nar wa su'id dar. Ketika mengeluarkan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bau-baunya neraka, ya, dan jeleknya apa hari akhirat. Maksudnya jeleknya kampung akhir, maksudnya neraka, ya. Itu doanya. Jadi ketika disedot minta diciumkan bau surga, ketika membuang minta dijauhkan dari baunya neraka. Setiap wudu doa macam gitu. Masa Allah tak terima? Hambanya selalu berdoa minimal 5 kali sehari minimal. Nah itu. Summa qul gharfatan liwajhik. Kemudian ambillah satu kita bilang satu gayungan lah, gitu aja lah, apalah saja untuk mukamu, ya. Faghsil biha min mubtada'il tasqihil jabhati ila muntaha ma yuqbilu min az-zaqan fitul. Kemudian ambillah satu gayungan dari air, kemudian basuhlah mukamu dari atas nih, jabhah, dahi, batas nih, dari ratanya dahi terus ila muntaha ma yuqbilu min az-zaqan, terus ke bawah sampai sini, sampai sini. Wa minal udhun ilal udhun, kemudian gini, terus dari telinga sini sampai telinga sini. Dari batas ini tumbuhnya rambut sampai sini. Dari telinga sini sampai sini. Jadi ini semuanya harus basah. Di pinggirnya telinga ini harus basah. Pinggirnya telinga ini harus basah. Wajib. Jangan cuma tengahnya saja, sini tidak. Bagian tengahnya. Jadi sampai di tepinya telinga, batas telinga. Wa minal udhuni ilal udhuni bil arad wa awsilil ma'a ila maudit tahdif. Wa huwa ma yaktadun nisa'u taniyatus sa'ri anhu. Kemudian sampaikanlah kepada tempat tahdif ini biasanya ini rambut sini, ini kadang-kadang memang dibuang. Jadi ini sini biasanya kan ini kan rambut ada rambut dibuang. Ini harus ini kayaknya memang sampai sini betul, sampai batas tulang sini. Tuh. Wa huwa ma baina ra'sil udhun ila zawiyatil jabin. Wa huwa ma baina ra'sil udhun, sini ila zawiyatil jabin. Bagian sini kan biasanya ada rambut halus dibersihkan. Maksudnya rambut-rambut tipis antara rambut tebal dengan tipis dekat dahi gitu kan, rambut-rambut tipis tuh. Itu juga harus kenakan air.
kenakan air sampai di sini ujungnya telinga sini naik ke atas. Ini otomatis jambang ini otomatis kena jambang otomatis. Dia sampai ke belakang jambang. Wa absil ma ila manabidi syu'uril arba'ah. A'ni ma yaqa'u minhu fi jihatil wajhi. Wa absil ma'a ila manabidi syu'uril arba'ah. Sampaikanlah air ke tempat tumbuhnya rambut yang 4. Pertama hajib, syarib, ahdab, izarain. Hajib itu alis. Alis ini harus kena semua, alis, syariben, kumis, ahdab ini apa, bulu mata. Izarain ini rambut ini rambut. Wa ma yuazirul udhunain. Jadi semuanya jangan yang jambang ini jangan airnya cuma dari jambang ke sini tidak, tapi belakangnya jambang sampai ke hidung nih. Ini rambut jambang harus basah, ini harus basah alis, kemudian ini ahdab apa ini bulu matanya, ya. Kemudian juga apa nih kumis. Min mubda'il lihyah, min mubda'il lihyah. Jadi dimulai dari awalnya jenggot sini. Awalnya jenggot sini semuanya kena. Jadi awal sampai akhir. Awal sampai telinga sampai telinga. Wajibu isal ma ila manazbi syari min aliyatil khafifati dunal kazibah. Dan wajib hukumnya menyampaikan air ke dalam jenggot yang tipis. Jenggot tipis bang, ini gitu tuh termasuk tipis. Jenggot tipis itu tak boleh itu. Jenggot tipis tuh kalau maksudnya gini, jenggot tipis tuh kalau ngomong berhadapan itu kulit di dalam jenggot tuh nampak, itu namanya tipis. Kalau jenggot tebal sedang ngomong berhadapan tak nampak kulit, dasar kulit jenggot itu tak nampak. Nah itu definisi tebal dan tipis. Nah itu. Jadi nampak dari luar itu berarti tipis dalamnya. Kalau itu wajib hukumnya membasahi bagian dalamnya, wajib basah. Tapi kalau yang tebal memang tak nampak sekali itu tidak wajib sampai ke dalam. Jadi pokoknya basah itu dia tak wajib. Tapi kalau tipis dalamnya ini harus kena air karena tipis. Dunal katifah kalau tebal enggak wajib sampai dipaksain ke dalam airnya tidak wajib. Aqul inda ghasil baji Allah ma bayyid baji binurik yauma tabyadu wujuh awliyai. Ketika membasuh muka membaca doa Allahumma bayyid wajhi bidu ya Allah, putihkanlah wajahku dengan nurmu di hari bersinar, maksudnya bersinar ya Allah, di hari bersinar wajahnya para wali-walimu. Makanya orang kalau di akhir itu ada wajah-wajah yang bersinar itu karena bekas air wudunya, bekas air wudu. Fala tusawwid wajhi bi dhulumatik yauma tasbatu wujuh a'daik. Dan jangan kau hitamkan, gelapkan wajahku dengan kegelapan-kegelapanmu di hari gelap wajah-wajah musuh-musuhmu. Musuh-musuh Allah besok orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu melanggar aturan-aturan Allah di akhirat gelap mukanya itu. Gelap-gelap. Tapi orang-orang taat, suka wudu, istiqomah, wajahnya bersinar. Wajahnya bersinar. Wala tadruk takhribi laliyatil katsibah sumaksil yadakal yumna. Jangan sampai tidak menyela-nyelai jenggot yang tebal. Kalau jenggot tebal itu dia namanya tahlil. Tahlil menyela jenggot itu. Tangan ini dimasukkan. Kalau jenggotnya tebal, kalau jenggot tipis kan air gini dah masuk. Air gini dah masuk. Tapi kalau jenggot tebal
sunnahnya jadi gini-gini, tapi tidak harus maksudnya rata kan, betul tidak ya, karena tebal. Tapi kalau yang tipis memang harus rata. Kalau yang tipis otomatis dia masuk, diginikan aja udah masuk. Ini namanya sunnah. Takhlilul lihyah itu menyela-nyelai jenggot itu hukumnya sunnah gini. Tangan ini kan untuk apa? Memaksimalkan masuk air ke dalam. Itu sunnah hukumnya. Wala tatub takhlilul lihyah al-kasifah. Wa sumaksil, tapi kalau bahasanya Imam Ghazali ini wala ta'tub, jangan kau tinggalkan, ini menunjukkan wajib. Kalau bahasanya di sini wajib hukumnya menyela-nyeli jenggot yang tebal. Nah, cuma tidak wajib untuk memastikan meratakan air ke kulitnya. Sumaksil yadakal yumna sumal yusra, kemudian basuhlah tangan kananmu, kemudian tangan kirimu. Salatan 3 kali ma'al mirfaqain ila ansabil adudain. Kemudian basuh tangan kirimu dan tangan kananmu sampai ke siku, lewatkan sedikit. Sampai ke siku, lewatkan sedikit. Sampai ke siku, lewatkan sedikit. Adud ini ansabil adudain, sampai di tengah apa nih adud ini, lengan ya, katakan ini lengannya, ini kan sebenarnya termasuk lengan juga, tapi kita anggaplah ini namanya, sampai yang ini, sampai setengahnya. Maksudnya lewat dari siku, jangan pas siku saja. Malah yatimu bil wajib illa bi bahwa wajib. Sesuatu yang tidak bisa sempurna dengannya, maka membasuhnya menjadi hukumnya wajib. Aslinya membasuh itu sampai mirfaqain aja, sampai siku aja. Tapi kalau sikunya ini tak basah, maka mesti basuhannya yang ini jadi tak sempurna. Jadi sikunya jadi wajib dibasahin. Kemudian dilebihkan lagi sedikit ya, supaya sunnah ghurrah wa tahjil. Ghurrah wa tahjil itu melebihkan sedikit basuhan wudhu dari yang wajibnya. Basuhan wajibnya sampai siku, dilebihkan sedikit. Basuhan wajibnya sampai mata kaki, yang kaki dilebihkan sedikit. Itu bukan lebihkan sedikit, bukan harus lebih banyak sampai lutut, ya tidak. Maksudnya lebihkan aja dari wajibnya. Itu sampai sudut. Karena apa? Nanti di akhirat itu nanti yang akan bersinar, wajah bersinar, di tangan, kaki bersinar karena berkah air wudhu tadi. Fa innal hilyata fil jannati tablughu mawadiyal wudu, karena sesungguhnya perhiasan-perhiasan di surga itu nanti itu sampai ke tempat-tempat wudu. Gitu, perhiasan di surga ini macam apa? Ibaratnya kalau kita tengok orang perhiasan dunia, kayak ada orang-orang perempuan di daerah India itu kan kakinya dikasih macam gelang, kan? Besok di surga itu perhiasan itu sampai di situ, dibasuh tangan sini. Mungkin besok, mohon maaf ya, kalau kita tengok ada macam pakaiannya, kerajaan panglima-panglima yang zaman dulu tuh, kayak panglima yang di Jawa itu seperti apa? Kan di sini ada kuning-kuningnya, ya kan? Macam entah emas apa ke Jamadan apa, dan gambarnya macam gitu ya. Nah, istilahnya gitulah. Nah, mungkin di surga nanti ada perhiasan seperti itu. Itu batas air wudhu tuh sampai di situ, perhiasan di surga tuh sampai di situ gambarannya. Gantung. Tapi orang dulu pakai kayak gitu, entah imajinasi dari mana kita tak tahu. Ya, mungkin ada dari sana-sana juga, karena mungkin nabi-nabi terdahulu kan. Nah, kita tidak tahu. Kalau bahkan raja-raja itu rasanya yang zaman dulu tuh pada begininya, mereka ada mahkota, otomatis. Sedangkan mahkota itu pun ada terinspirasi macam-macam hadis Rasulullah SAW. Ya, siapa sih yang ngajarin kok raja pakai mahkota? Dari mana bang? Siapa yang ngajarin itu?
Karena di dalam hadis juga ada barang siapa yang orang yang mempunyai anak habis